Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, yang saya hormati Ibu Dr. Hajah Iis Rodiah, SPD, MMPD sebagai dosen pengampu perkembangan kognitif anak usia dini. Selamat pagi juga rekan-rekan. Pada kesempatan hari ini, saya akan mempresentasikan lanjutan dari teori pengolahan informasi. Yang pertama, short-term memory, memori ingatan. Short-term memory adalah tempat penyimpanan sementara dengan kapasitas terbatas kira-kira sekitar 7 item. Short-term memory pada anak usia dini atau sering dikaitkan dengan working memory adalah kemampuan otak anak untuk menyimpan dan mengelola informasi dalam jumlah terbatas secara sementara. Untuk selanjutnya, durasi atau singkat biasanya hanya bertahan 15-30 detik jika tidak diulang-ulang. Hal ini disebabkan oleh konteks prefrontal, bagian otak yang mengatur fokus dan menyimpan informasi sementara yang masih dalam tahap perkembangan awal. Untuk selanjutnya, peran adalah mengolah informasi yang sedang dipikirkan secara aktif saat itu atau working memory. Peran memori baik jangka pendek maupun jangka panjang pada anak usia dini bukan sekedar kemampuan mengingat, melainkan fondasi bagi seluruh aspek perkembangan mereka, mulai dari kognitif hingga sosial emosional. Memori berperan penting dalam membantu anak memproses suara menjadi kata dan kata menjadi kalimat yang bermakna, menyimpan kosakata baru, memahami struktur kalimat. Contoh urutan: cuci tangan. Anak mengingat 1. Basahi tangan, 2. Pakai sabun, 3. Gosok tangan, dan 4. Bilas. Awalnya mereka butuh bantuan visual, namun lama-kelamaan memori jangka panjang mengambil alih sehingga menjadi kebiasaan otomatis. Untuk selanjutnya, long term memory. Tempat menyimpan informasi secara permanen dengan kapasitas secara teoritis tidak terbatas. LTM atau ingatan jangka panjang adalah sistem penyimpanan informasi dalam otak yang kapasitasnya tidak terbatas dan bisa bertahan lama hingga seumur hidup. Lalu, proses encoding. Proses encoding adalah informasi masuk ke LTM diperlukan proses pengkodean, pengulangan, dan pengaitan dengan pengetahuan lama. Proses encoding adalah cara otak mengubah informasi dari panca indera menjadi bahasa saraf yang bisa disimpan agar lebih mudah. Contoh, seorang anak melihat huruf A, ia membayangkan atap rumah atau tenda. Untuk selanjutnya, pengambilan kembali atau retrieval. Proses mengambil kembali data dari LTM ke STM saat dibutuhkan setelah informasi melalui proses encoding atau pengkodean, dan storage atau penyimpanan tahap akhir yang sangat penting adalah retrieval atau pengambilan kembali. Retrieval adalah momen ketika anak mencoba memanggil atau mencari informasi yang sudah tersimpan di gudang memorinya untuk digunakan kembali. Guru bertanya kepada anak, "Halo, siapa yang kemarin ingat kita pergi kemana?" Nah, anak pada saat itu akan mencari jawaban di file memori otaknya untuk menjawab pertanyaan dari kita. Untuk selanjutnya, ingatan episodik. Anak lebih mudah mengingat kejadian yang melibatkan emosi kuat atau pengalaman langsung atau belajar sambil bermain. Ingatan episodik adalah salah satu bagian dari memori jangka panjang atau long term memory yang berfungsi untuk menyimpan kenangan tentang peristiwa. Misalnya, momen spesial. Aku ingat waktu ulang tahunku kemarin, aku tiup lilin angka 5 dan kuenya rasa coklat. Untuk selanjutnya, script memory. Anak mulai membangun ingatan tentang rutinitas. Script memory adalah bagian dari memori jangka panjang yang menyimpan pengetahuan tentang urutan kejadian yang biasa terjadi dalam aktivitas sehari-hari atau
atau peta jalan di otak anak. Semakin jelas peta tersebut, semakin percaya diri dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Untuk selanjutnya, pentingnya konteks. Informasi akan menetap di LTM jika dikaitkan dengan benda nyata yang bisa mereka sentuh. Konteks adalah lingkungan atau situasi yang menyertai sebuah informasi atau peristiwa. Konteks bertindak seperti lem yang merekatkan informasi baru ke dalam ingatan anak. Tanpa konteks, otak akan kesulitan memproses informasi karena data yang masuk terasa asing dan tidak memiliki tempat untuk berlabuh. Contohnya, mungkin anak lupa dengan merapihkan permainan di rumah, tapi kalau masuk ke konteks sekolah, mereka ingat prosedurnya karena di lingkungan kelas memicu memori tersebut. Konteks adalah jembatan. Tanpa jembatan ini, informasi hanya akan melayang di memori jangka pendek dan hilang dengan cepat. Dengan memberikan konteks yang kaya dan relevan, kita membantu anak-anak membangun fondasi pengetahuan yang kokoh dan bermakna di dalam memori jangka panjang mereka. Demikian pemaparan dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Bunda Iin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.